Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali saya Nino Budianto bisa hadir di sini sebagai host Anda. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering timbul atau muncul di fitur Tanya Ustadz dari platform Cari Ustadz. Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai dengan ke hukum negara yang tidak akan kita bahas secara prospektif agama oleh Ustadz atau Ustazah yang kompeten, tapi juga bersama para ahlinya di bidang masing-masing. Nah, di sini kita akan berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, dan juga relationship. Dan yang pasti follow IG mereka di @inspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Dan ada juga Milenial Islami, adalah program bagi remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan juga toleran dalam bingkai keislaman dan keindonesiaan. Follow IG mereka di @milenialislami. Dan yang terakhir ada Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi menjadi penyiar radio, televisi, dan juga media digital masa kini. Follow IG mereka di @kelaspenyiar_id. Sekarang ini banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dengan mudah karena sistem dan teknologi yang semakin maju. Belanja dan berdagang adalah hal yang biasa kita temui dan bisa terbilang terbantu dengan teknologi sekarang ini gitu kan. Nah, kita juga suka berbelanja hanya dengan bermodalkan menggerakkan jari, memainkan smartphone kita, dan tinggal pesan, terus lakukan pembayaran secara online, barang sudah siap dikirimkan. Begitu pula dengan perdagangan, kita tinggal pasang foto ataupun video produk yang mau kita jual, tinggal tunggu pembeli yang mau pesan dan melakukan pembayaran, lalu tinggal kita kirim ke pembeli. Tapi kira-kira sistem itu sah nggak ya sebetulnya jual beli online seperti ini ya? Dalam hukum Islam apakah ini diperbolehkan? Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Ustadz Abdul Aziz dari Cari Ustadz, dan juga ada Anugrah Aditya, KOL and Marketing Communication Lead Jakarta Sneakers Day. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Adit. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat sekali nih kita ya ngobrolnya nih. Seru banget nih karena lagi marak banget zaman sekarang. Nih kita ke Ustadz dulu nih. Ustadz, ya. Kalau rukun jual beli konvensional dan online itu sama nggak sih, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Taib, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kita membahas tentang hukum jual beli secara konvensional ataupun secara online gitu ya. Ya. Nah, terkait jual beli itu kan menurut bahasa jual beli itu memberikan sesuatu ya dan menerima sesuatu. Ya. Si penjual juga memberikan barangnya, si pembeli yang memberikan uangnya. Ya, itu menurut bahasa. Asal katanya adalah ba'a, mengulurkan depak gitu. Ya, makanya kan kalau kita beli sesuatu tuh ya kita ulurkan gitu. Uangnya kita kasih gitu kan. Itu yang konvensional kan. Kalau yang online bisa transfer sekarang. Benar. Itu kan ya. Nah, menurut istilah jual beli itu atau ba'i itu adalah menukar harta ya dengan tujuan kepemilikan gitu ya. Si pembeli punya harta berupa uang rupiah misalkan. Si penjual punya harta berupa barang. Ya. Ini dia saling menukar harta untuk tujuan kepemilikan. Jadi nggak bisa kita jual beli burung yang sedang terbang di angkasa. Karena nggak bisa diserah terimakan dong. Benar. Ya. Jual beli, saya mau jual mobil saya kepada bapak, tapi mobil saya lagi hilang, lagi dicari sih sama polisi, saya udah itu. Nah ini nggak boleh gitu. Nggak boleh. Tidak terpenuhi nanti syarat-syarat jual belinya. Nah, rukun jual beli ya entah itu dia konvensional
ataupun dia online tetap sama rukunnya. Ya. Hmm. Harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada harganya, harus ada barangnya, Ya. objek transaksinya. Kemudian ada akadnya gitu ya. Hmm. Nah, terkait konvensional ataupun online, nah dari ketiga-tiga ini ada nggak nih? Ya, kalau ini ada tetap sah, tetap boleh. Oke. Ya, apapun barangnya kecuali Nah ini. ya, kecuali. Nah, ini tuh Eh, enak kayaknya iya, nih iya. ya. Nah ini nih. Ini Ada ada kecualinya rahasianya nih. kayaknya. Ya, kecuali emas, perak dan uang itu tidak boleh dijual belikan secara online. Oh. Ya, kenapa? Ya, karena emas ini merupakan komoditi ribawi yang harus diserah terimakan secara tunai, Secara langsung gitu secara ya. langsung di majelis akad tersebut. Oke. Ya, tidak bisa kita membeli emas nanti kirimnya 3 hari Oh, atau kirimnya oke. sepekan Oh, oke. atau kirimnya berapapun lah waktunya. Oh, Iya, Ya, iya, intinya iya. emas, Oke, oke, perak, uang tidak boleh diperjualbelikan secara Itu termasuk perhiasan juga ya? iya, Oke. Karena betul. Karena emas ya. nilainya valuasinya akan bisa berubah ya Betul. dengan hari ya. Oh, Ya, oke. karena sejarahnya Mm-mm. emas itu Mm-mm. tidak pernah berkurang, tidak pernah Betul, turun maksudnya. terus bertambah. Iya, terus bertambah. Ya. Iya, iya. Sejarahnya dari tahun ke tahun, Oke. ya tidak pernah. Makanya oleh karena itu dilarang lah kalau misalkan jual beli secara online, ya jenisnya itu adalah emas, perak, gitu. Harus tunai gitu Iya, ya, iya, harus iya. tunai. Nah itulah yang kita harus perlu pahami ya terkait hukum jual beli secara konvensional maupun secara online gitu ya. Nah terkait dari ketiga barang tadi, uang, perak ataupun emas, maka itu diperbolehkan untuk jual beli secara online tadi ya. Asal oke. itu syarat sah jual belinya terpenuhi. Oke. Syarat sah jual beli itu ada 7. Hmm. Yang pertama ya, syarat sah jual beli harus saling rela sama rela, ridho sama ridho. Oh ya, Oke. sepakat ya. Sepakat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat keempat, surah An-Nisa di ayat yang ke-29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali kalian berjual beli, berdagang, ya saling ridho sama-sama kalian. Ya, Di ya. antara kalian itu Oke. saling ridho. Itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, pelaku akadnya harus orang yang sudah baligh, Mm-mm. harus orang yang sudah dewasa. Maka kita tidak boleh nyuruh anak yang masih belum baligh belum untuk balik. beli jual beli gitu. Nggak boleh. Oke. Dalilnya wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian memberikan harta kalian kepada orang yang mempunyai akal, maksudnya belum sempurna akalnya. Ya, Oke. Gitu. Mm-mm. Tapi ada kecualinya. Kalau misalkan si kecil ini suruh kita beli cabai 5.000 masih boleh karena masih kecil Ya, ya. ininya. Jumlahnya. Kalau misalnya kita suruh, ayo nak yang belum balik nih, Mm-mm. beli mobil dia di showroom di sana sendiri. Nah, ini nggak boleh karena udah besar itu. Iya, 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 Nah, iya. itu syarat syah yang kedua Mm-mm. gitu ya. Nah, syarat yang ketiga, barang ini sudah dimiliki sama kedua belah pihak. Hartanya sudah dimiliki sama si calon pembeli, barangnya juga sudah dimiliki sama si penjual gitu. Nah, syarat sah yang keempat, jual beli ini penting memang. Barang yang kita perjualbelikan itu barang yang dibolehkan dalam agama. Oke. Ya, jadi barang yang tidak dibolehkan dalam agama itu tidak boleh diperjualbelikan. Mm-mm. Kemudian yang selanjutnya ya objek transaksi atau barang maupun harta itu bisa diserah terimakan tadi. Mm-mm. Ya, maka nggak boleh yang jual beli yang tidak bisa diserah terimakan barangnya. Ya. Gitu. Kemudian yang keenam ya objek transaksinya itu harus jelas. Ya, sejelas-jelasnya antara kedua belah pihak itu harus jelas. Mm-mm. Nah, yang terakhir harta ya atau harganya ya itu jelas saat transaksi. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Entah itu dia jual beli secara konvensional maupun secara online. Oh, ini menarik sekali ya. Dan Dit, ini buat teman-teman yang mendengarkan atau menyaksikan gitu ya.
untuk sebagai pemula nih mau Ya. jualan online, Ya. bisa kasih saran nggak buat teman-teman? Oh, bisa banget gitu. Memang sebaik mungkin sih kalau online kan berbeda pasti ya Ustadz ya dengan kita datang ke toko fisik di mana Ya. kita bisa melihat barangnya. Dan itu juga menjadi apa namanya satu concern sih di mana ketika kita berjualan online kita memang kan satu kendalanya kita nggak bisa lihat fisikal langsung. Tapi hal itu menurut saya dan mungkin apa namanya minta pendapat dari Pak Ustadz juga tampilkan si barang itu ya sebaik-baiknya gitu ya. Kalaupun ada cacat ataupun ada kekurangan harus dikasih tahu gitu. Misalnya jual sepatu nih kan tadi apa teman-teman kan suka banget jual beli sneakers misalnya gitu ya. Jadi sneakers itu ada yang kondisinya memang sangat bagus sekali kayak mulus dari pabrik ataupun kadang-kadang ada codetnya sedikit lah kesalahan pabrik apa gimana itu mesti diinformasikan sih. Oke. Nah, jadi memang jujur dan apa adanya terhadap calon pembeli gitu sehingga itu kan juga nanti kan justru ngebangun trust ya antara penjual dan pembeli supaya bisnisnya bisa panjang lah kurang lebih gitu. Kalau menurut Pak Ustadz gimana hal seperti itu? Taib, emang terkait tentang jual beli secara online ya, apalagi kita dengan yang sudah berpengalaman lah untuk jual beli secara itu ya, maka ini kita diperbolehkan ya memberikan misalkan masukan kepada si konsumen tadi tentang jual beli secara online ya, kemudian apa-apa saja mungkin yang bisa kita berikan informasi lah kepada mereka itu sejelas-jelasnya. Memang kita tidak boleh menutupi cacat barang ya, nggak boleh. Itu termasuk gish tadi karena kata Nabi SAW ketika Nabi SAW ke pasar kemudian Nabi memasukkan tangannya ke gandum ya. Kemudian di dalam gandum itu ada gandum yang basah, atasnya kering. Maka kata Nabi SAW, man gosya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Jadi kita harus memang jelaskan sejelas-jelasnya barang yang hendak kita jual. Nah, sekarang ini kan juga marak yang namanya marketplace ya, Ustadz ya, Dit ya. Nah, marketplace ini kan dia sebagai tempat aja, bukan yang jualan. Dia mewadahi gitu kan. Misalkan Adit jualan sneakers gitu kan, taruh di saya gitu kan ke Nino Lapak misalkan gitu kan. Terus udah gitu, saya jualin nih, bantuin. Terus Pak Ustadz beli sepatunya kan, lewat saya kan, nanti kan Adit yang akan mengirimkan. Terus saya dapat keuntungan gitu kan, berapa rupiah gitu. Itu dalam hukum Islam gimana Pak Ustadz? Baik, Masya Allah. Berarti di sini ada 3 pihak. Ya. Ada pihak produsen, kemudian ada pihak yang menghubungkan antara si penjual dengan si pembeli. Saya misalkan contohnya, ya maka ini diperbolehkan. Ya. Walaupun tadi ada hadis Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang belum milik kamu. Maksudnya adalah kalau misalnya kita enggak ada akad sama si penjual. Kalau kita ada akad dengan si penjual, ya maka itu diperbolehkan. Ini kan marketplace hanya tempat pasar saja kan, betul. Ya. Dia hanya menyediakan saja, membantu menghubungkan antara calon pembeli dengan si penjual tadi gitu. Maka ini diperbolehkan. Entah itu dia dapat persenan dari si penjual, ya, ataupun dia misalkan contoh seperti ini. Tolong dong kamu jualin barang saya lepas ke kamu 100.000. Ya. Dan tolong kamu jangan naikkan harga, jangan markup harga. Nanti kamu dapat dari saya 2,5% dari 100.000 itu. Kalau misalnya si marketplace-nya oke, berarti udah nggak boleh naikin harganya. Karena udah kesepahaman ya. Ada kesepahaman. Ada juga yang model seperti ini. Saya menjual barang ini 100.000. Terserah kamu mau jual kepada konsumen berapa, terserah, itu rezeki kamu. Intinya ke saya bayar 100.000. Itu pun boleh. Boleh juga. Iya. Berarti harus adanya kesepakatan ya. Iya. Kesepakatan. Sama seperti pasar tradisional, banyak tukang sayur di situ kan, banyak kios-kiosnya kan. Nah, tukang sayur mungkin bayar kiosnya per bulan berapa ke yang punya pasar gitu ya. Mirip-mirip gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada pihak pembiayaan, nah jadi ada 4 pihak nih, ada penjual, ada pembeli, ada marketplace, dan juga ada pihak pembiayaan. Nah itu gimana kalau untuk pihak pembiayaan? Pembiayaan contohnya seperti apa kasusnya? Misalnya memakai satu aplikasi pembayaran gitu kan? Oh ya. Untuk membayarkan apa yang dibeli di marketplace itu. Nah itu terus si yang punya pembiayaan dia dapat persenan juga dari situ. Nah itu gimana hukumnya? Boleh juga.
Boleh juga. Iya, contoh nggak jauh seperti ini. Contoh misalnya saya punya barang, Mm-mm. ya, tolong Mas jualin barangnya. Mm-mm. Nanti konsumennya transfer aja ya ke Masnya. Mm-mm. Nanti kita hitung-hitungan di belakang aja lah, Oke. berapa persen atau berapa. Mm-mm. Ya, itu diperbolehkan. Perbolehkan. Itu kan metode aja. Sebenarnya seperti ini kan masuknya berarti dompet digital gitu. Ya, Ya. kurang Ya, lebih. seperti dompet digital ya. Nah, itu seperti metode aja, sistem aja Oke. untuk memudahkan si konsumen tadi gitu ya. Sama aja sebenarnya dompet digital itu sama aja seperti dompet saku. Sebetulnya. Gitu. Sebetulnya sama aja. Oke. Baik, jadi itu diperbolehkan. Diperbolehkan Ya, ya. selama tadi akadnya dengan si penjual ini yang punya barang ini Hmm. jelas. Jelas Oh, ya. iya, iya. Oke. Nah, Dit, ini selain yang namanya jualan online kan juga ada yang istilahnya itu COD, COD. cash On on delivery. delivery. Ya. Jadi baru bayar ketika ketemu gitu ya. Ya. Nah, bisa kasih saran nggak atau masukan buat teman-teman yang suka melakukan COD, baik pembeli atau penjual gitu ya, supaya aman. Itu seperti apa sih? Ya, yang pertama memang kalau dari segi pembayarannya memang jelas lebih aman karena kita udah ngeliat barang fisik, Mm-mm. udah oke, baru kita bayarkan Bayar. seperti itu kan. Cuman kadang-kadang juga ada pihak penjual yang udah ngarep nih gitu. Mm-mm. Oh, oke, pasti dia akan beli, Heeh. pasti dia akan menerima dengan penawaran saya di harga sekian. Gitu ya. Sementara kan namanya on delivery kan ya mungkin aja akan terjadi tawar menawar ya kan. Di saat itu ya. Di saat itu karena mungkin ada lupa lah, oh catat di sini nggak dikasih tahu. Oh, Oke. ternyata. Nah itu mesti pesan dari gue cuman kayak pihak penjualnya juga mesti terbuka pikirannya dan harus ada ekspektasi bahwa akan terjadi proses tawar menawar tersebut gitu karena pasti akan akan beda kan feel ketika kita belanja online sama Melihat ngeliat fisik. barangnya secara langsung. Jadi ya terbuka aja sih sebetulnya sama itu karena itu menurut gua akan lebih fair nantinya dalam kita bertransaksi sih seperti itu. Oke, berarti si penjualnya juga harus terbuka bahwa Iya. nanti di saat ketemu Akan ada tawar menawar ada lagi. kemungkinan ada tawar menawar lagi nih ketika Iya. si pembeli melihat barangnya Iya. secara langsung gitu ya. Iya, Gitu. Atau juga untuk pembelinya Hmm. apakah dia kalau misalkan udah oke kita COD itu akan harus jadi beli atau boleh nggak jadi atau gimana tuh? Ya itu juga ada satu kemungkinan yang mesti dihadapin ya karena biar bagaimanapun ya kan namanya manusia mungkin lupa Iya, gitu iya, ya, mungkin ada kekeliruan gitu. Mhm. Ekspektasi itu harus ada gitu. Cuman tinggal balik ke nurani masing-masing. Mungkin kalau misalnya yang penjual datang jauh dari pelosok ke sini ya, ya kita bantulah sedikit gitu ya. Jangan gitu-gitu amat juga gitu ya. Iya. Dan memang karena COD itu berbasis dari digital ya memang kalau bisa penjual pun di platform digital juga menjelaskan dengan sangat amat terperinci. Iya, Gitu. iya, Sehingga iya. jangan sampai buang waktu juga udah ketemu Benar. nanti malah nggak jadi beli. Lebih gitu ya. baik effort di awal Effort di dengan awal. melakukan penjelasan lebih terperinci, Iya. lebih detail Heeh. supaya nanti pas ketemuan lebih Iya. lancar lah ya, Iya. nggak usah bolak-balik kasih penjelasan lagi atau nanti mungkin tawar menawarnya juga nggak kepanjangan Iya. gitu ya. Niatnya sih sebetulnya niatnya harus Iya. menjual secara jujur ya. Benar. Jangan niat cari cuan dulu bos. Karena memang awal kan ini itunya ya. Nama itunya. online ya Mas ya. Iya. Jadi Iya. memang kalau online ini kan para ulama pun berbeda pendapatnya. Iya. Bahkan mazhab Syafi'i jual beli secara online itu hukumnya haram. Oke. Mazhab Syafi'i. Padahal di masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. gitu. Ya. Tapi mazhab Imam Malik membolehkan jual beli secara online, tetapi harus menjelaskan sedetail-detailnya barang tersebut. Seakan calon pembeli itu melihat barangnya itu di depan matanya Oh. Iya. dan langsung. Iya. Ya, itu pendapat Imam Malik. Ya. Ada satu lagi pendapat Imam Abu Hanafi. Ya. Imam Abu Hanafi ini berpendapat bahwa boleh jual beli online, ya walaupun tidak dijelaskan spesifikasinya, tapi memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu hak pilihan. Ya. Ketika contoh tadi COD tadi, ketika barangnya sudah sampai, maka konsumen atau pembeli tadi boleh memilih hak khiyar tadi. Iya. Mau melanjutkan akad boleh, mau Hmm. membatalkan akad boleh. Oke. Gitu. Ya. Ya, luar biasa Luar ya. biasa. Ini penjelasannya sangat detail dan sharing pengalaman dari Adit juga luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz, Adit, waktunya sama-sama. ngobrol-ngobrolnya, insight-insight luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyaksikan ataupun yang mendengarkan. Dan semoga puasanya lancar-lancar nih dan Amin, sehat-sehat sampai nanti insyaallah. Lebaran ya. Amin. Oke, Insyaallah. terima kasih. Ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah hadir di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.